Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Adi Jaya Sel. Oke, kali ini saya kedatangan HP servisan. Sepertinya ini HP pecah LCD ya. Mungkin karena jatuh atau terjepit atau gimana ya. Yang jelas gambarnya sudah hilang. Dan customer kita meminta untuk diganti LCD-nya. Dan sekarang coba kita bongkar backdoornya. Nah, cara bongkarnya seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil bahannya dari bekas-bekas touchscreen tab ataupun bekas lapisan anti gores, bisa juga yang bahannya atom tipis ya, seperti plastik. Tapi ini sangat berfungsi dengan baik, bisa buat kita bongkar backdoor seperti ini ya, yang modelnya tempel, ada double tipnya. Caranya kita dorong aja terus, yang penting jangan sampai ke dalam ya, takutnya terkena jalur fleksibel fingernya. Nah, udah terbuka, kita tinggal tarik aja karena ini cuma double tip. Kalau udah ada selah bukanya enak, kita tinggal tarik saja. Nah, di samping situ ya ada jalur ataupun konektor fleksibel finger pinnya. Jadi kita harus hati-hati bener di saat buka backdoor ini ya. Kalau sampai kita salah ataupun belah itunya pakai terlalu ke dalam ya, atomnya itu bisa fatal, ini fingerpinnya ya bisa putus guys. Dan sekarang kita bongkar, kita copotin dulu baut-bautnya ya satu persatu. Di sini banyak bener ini bautnya untuk HP Oppo A5s, ini banyak bener, beda sama A7. Kalau A7 tidak pakai baut ya, modelnya langsung bisa dilepas tanpa lem-lem juga, lebih cepet dan lebih simpel. Kalau A5s ada bautnya juga guys. Jadi kita bongkar baut satu persatu, kita bongkar dulu ya guys casingnya. Caranya seperti itu tadi di video, sangat mudah sekali. Jadi kalau nanti bautnya udah habis semua, kita bisa copot ya. Dan caranya sangat simple, mudah dan praktis. Sekarang kita bongkar ya. Itu masih ada gambarnya sedikit guys. Karena udah pecah ya, mungkin parah banget ini jatuhnya ini, sampai gambarnya hilang. Dan untuk gambar yang sudah hilang seperti ini harus kita ganti satu set ya. Tapi kalau gambarnya masih ada, bisa dicoba dulu dibelah. Kalau berhasil ya satu touchscreennya saja ataupun glassnya. Kalau ini glass, touchscreennya udah sama LCD kalau 5S ini. Tapi kalau sudah gambarnya hilang ya terpaksa kita ganti satu set. Cara bongkar kesini seperti itu guys. Kita buka dulu slot SIM-nya. Nah, pakai kuku ya, kalau ada kukunya lebih panjang lebih enak. Nah, di situ ada soket baterai. Jangan lupa di saat kita mau copot baterai ataupun narik, jangan lupa kita harus lepas soket baterainya. Kalau sampai lupa, asal kita tarik bisa putus ya fleksibelnya. Itu sangat darurat sekali guys. Nah, ini lumayan lengket guys, kalau masih orian ya lumayan lengket banget ini, fleksibel baterainya, double tipnya. Sekarang udah kita lepas baterainya, terus
Habis ini kita lepas fleksibel LCD nya ya, itu ada fleksibel LCD yang hitam itu guys. Kita tarik, kita lepas, kita dorong ya, karena ini udah rusak, gambarnya juga udah hilang, kita dorong aja, ataupun kita bongkarnya nggak usah hati-hati, nggak apa-apa, karena LCD nya gambarnya udah hilang. Kalau gambarnya masih utuh ataupun masih bisa diakalin ataupun diperbaikin, sayang banget kalau sampai bongkarnya asal-asalan. Jadi berhubung gambarnya udah hilang, kita bisa bongkar secara paksa ya, kita dorong sampai dari belakang juga bisa, kita cari selahnya. Nah itu kalau udah ada selah seperti itu, kita tinggal tarik guys. Soalnya kalau udah terbuka seperti ini udah enak, kita tinggal tarik saja, lepas. Nah seperti itu guys, contoh bongkar LCD nya ya. Dan setelah itu kita bersihin dulu di bagian frame nya, sepertinya ada sedikit sisa-sisa double tip ya, dan ini harus kita bersihkan sampai bersih. Kalau tidak bersih nanti lemnya tidak lengket guys, ataupun bisa merenggang dan hasilnya kurang presisi ya, kurang bagus. Jadi harus kita bersihin. Andaikan framenya ada yang terluka ataupun penyok, kita harus repair, kita harus ukir sampai lurus lagi ya, ataupun yang bengkang, yang penting bengkangnya nggak terlalu bengkang ya, sedikit kita masih bisa gunakan lagi. Tapi kalau bengkangnya itu udah terlalu parah ya harus ganti frame sekalian ya guys. Dan ini LCD yang baru guys, LCD ini modelnya satu set ya, glass plus LCD udah menyatu, kita belinya udah satu paket, satu set. Dan sekarang kita tes dulu ya, kita tes, sebelum kita lem kita harus tes dulu gimana di bagian touchscreen, apakah ada yang minus, di bagian LCD apakah ada yang minus. Kita harus cek dulu satu persatu. Sekarang kita pasang lagi baterainya, kita pasang soketnya ya. Habis itu kita hidupkan HP-nya, coba kita hidupkan. Setelah hidup, nah sepertinya gambarnya lumayan jernih ya guys. Ini saya beli yang LF, saya setiap masang LF terus guys. Alhamdulillah produk ini lumayan bagus dan belum ada yang cacat ya guys ya. Saya setiap masang down dan hasilnya memuaskan. Jadi setiap saya masang LCD saya pakai yang LF, walaupun sedikit mahal tapi saya merasa nyaman dan merasa tidak ingin ganti-ganti segel lainnya ya. Nah dari gambar jernih, dari gambar lumayan ya. Kita tes dulu touchscreen-nya, kita tes dulu untuk papan pengetiknya ya, untuk ABCD sampai Z kita tes satu persatu gimana responnya. Untuk touchscreen-nya kalau LF ini saya merasa lebih sensitif ya, enak gitu. Dan alhamdulillah saya percaya pemasangan di LF ini alhamdulillah bagus guys. Gambar juga udah jernih ya, untuk touchscreen-nya sensitif. Dan sekarang kita proses pengeleman dari segi samping, kita kasih lem full ya. Kita matikan dulu HP-nya, dan jangan lupa kita lepas lagi satu persatu ya. Setelah itu kita bersihin ya, kalau sudah terlepas semua
Jangan sampai ada sisa-sisa sebutir kaca pun bisa bikin fatal. Setelah itu kita lanjut part 2 ya guys, untuk pemasangan LCD nya.